Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam. Oke, selawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan semoga kita memperoleh syafaatnya Pak ya kiamat. Nah, Amin. sekalian, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Nak Nova. Ayo dipimpin doa. Duduk yang berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita senantiasa ilmu yang nanti kita pelajari dapat kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya sebagai warga Indonesia yang taat dengan aturan dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, berdiri. Anak-anak sekalian, pembelajaran pada siang hari ini yaitu kita akan mempelajari larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, di sini Bapak ingin mencuplik materi yang sebelumnya. Coba, Nak Farizal, kemarin kita mempelajari materi apa, Nak? Ya, kemarin kita mempelajari tentang rukun Iman. Coba Nak Dimas sebutkan rukun iman. Ada berapa rukun iman, Nak? Ada 6. Nah, coba yang satu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada ibadah, iman kepada kitab-kitab Allah, Ya. iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat. Oke, ya, terima kasih. Itulah tadi anak-anak sekalian bahwa kita harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa kita harus memiliki nilai-nilai yaitu seiman. Selanjutnya materi kita yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Ayo coba anak Ustaz Soleha dibaca yang Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah
zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ya, artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anak sekalian, itulah tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan zina. Selanjutnya diterangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Tolong Na'istatil Solihah dibacakan Quran surat An-Nur ayat 2. Monggo. Ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'atan jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Ya, anak-anak sekalian, Bapak menyampaikan yaitu materi larangan pergaulan bebas dan zina. Pak, sebelum lanjut kepada materi, yaitu tadi pembukaan, kemudian di sini anak-anakku sekalian, bahwa capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, di sini kita semua berusaha untuk memahami ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan yaitu harapannya siswa mampu menganalisis ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran surat Al-Isra dan An-Nur serta mengetahui tentang larangan pergaulan bebas yaitu akibat dari pergaulan bebas dan kita semua harus menghindari pergaulan bebas. Ya, dari sini Bapak akan menyampaikan materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, larangan pergaulan bebas ini secara pengertian zina adalah perbuatan keji, yaitu terjadinya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, hubungan intim itu dilandasinya bukan karena pernikahan. Ya, kalau dia nikah itu tidak disebut dengan zina. Selanjutnya, pergaulan bebas adalah pergaulan yang di situ menyimpang, tidak mengikuti kaidah aturan baik aturan agama, aturan negara ataupun aturan masyarakat. Selanjutnya, dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini kalau dalam hadis itu diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yaitu meragukan, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama. Jadi dengan kita tidak melakukan pacaran, dengan kita tidak memandang syahwat, tidak membuka aurat, itu adalah upaya kita untuk menjauhi yang namanya perilaku perbuatan bebas, pergaulan bebas ataupun perilaku perbuatan zina. Ya, selanjutnya di sini yaitu tadi tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis kandungan surat Al-Isra. Coba Rizky, tolong itu analisis kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Silakan. Jangan kamu mendekat
mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengandung adanya perbuatan zina. Satu, memandang perempuan yang bukan maksudnya berdoaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpakaian baik maupun berpakaian tidak menutup aurat, melihat film yang menggambarkan aurat dan lain-lain. Ya, itu tadi ya, yaitu analisis dari kandungan surat Al-Isra ayat 32. Di sini selanjutnya Bapak mengharapkan kalian mendiskusikan dari tayangan tersebut, yaitu kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah dari sebuah kejadian dengan akibat dari pergaulan bebas. Itu tadi gambar, silakan dianalisis, dan video ini silakan dianalisis juga. Kesalahan yang menghancurkan masa depanku. Kesalahan yang tak pernah kuharapkan ini harus terjadi. Kecerobohanku dan ketidakhati-hatianku membawaku ke jurang kehancuran. Semua sudah terjadi. Aku tak bisa lagi memutar balik waktu. Kalau saja aku mendengarkan nasihat Fatimah, mungkin kejadian tak seburuk ini. Ramji yang gue kasih pas satu itu? Iya, kalau kamu, kalau aku Dani anak mobil kalian berusaha mobil itu. Kalau kamu kan gimana? Kalau aku sih lebih menjaga diri, karena Allah juga udah melarang kita kan untuk mendekati zina. Dan menurutku pacaran itu adalah hari terbaiknya. Fatimah lagi seru banget selalu ceramah. Yuk kita pergi aja ya Rani, malas dari dia. Yuk. Dari tadi, udah pertama. Bukan pegangan tangan daripada dari situ mah. Aku nggak berani. Nanti kalau terjadi apa-apa kan bahaya. Alah, lemah kok Ji. Nanti kalau ada apa-apa kan tinggal aja kayak ninja. Kan cowok itu beda sama cewek. Kalau cewek itu berbekas, kalau kita di mana bekasnya coba? Aman kan? Ya memang cowok-cowok yang kira mau kita pacarin. Soalnya mereka kasih harga diri mereka sama kita sangat cuma-cuma. Hanya karena alasan cinta. Terus mereka ya mengorbankan masa depannya untuk kita. Aku rasa ya, kamu kayaknya lebih baik menjadi Ramji deh. Wah, emangnya Ramjinya kenapa?
Jadi kemarin itu aku dia ketemu dia tuh kayak bermasalah gitu. Soalnya mereka aku dia nongkrong di kampung sebelah. Dan gitu kamu Fatima, kamu ini kan aku pacaran sama Ramji. Wah udahlah. Astagfirullah, Hesti, maksud kamu gak gitu? Hesti! Hari ini kita kemana? Ke kosku aja. Ngapain? Ayo, bentar aja. Udah ayo. Ramji aku hamil. Apa kamu bilang? Ya aku hamil ini anak kamu dari 5 bulan. Enggak. Kamu harus gugurin kandungan itu. Kita udah berbuat dosa dan kamu mau buat dosa lagi. Pokoknya mau nggak tahu. Kamu harus gugurin kandungan itu, atau enggak kamu jadi konsekuensi yang besar. Ramji, Ramji kamu dengerin aku dulu. Ramji, Ramji kamu dengerin aku dulu. Oke. Berarti ya beberapa problem yang sering dihadapi oleh para pelajar khususnya di tingkat SMA, yang di situ kita harus menganalisis ya, artinya apa, cara kita menghindari dan cara kita menjauhi. Ya, silakan berdiskusi sebenarnya. Kita yuk. Udah. Kalian diskusi. Yuk, nah, Nova, tolong dibaca hasil diskusinya. Ya. Zina dan pergaulan bebas adalah dua perilaku yang sangat dilarang dan dalam berbagai ajaran agama, terutama dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, zina dianggap sebagai dosa besar yang merusak moral dan kesejahteraan sosial. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pergaulan bebas yang seringkali mencakup hubungan intim di luar pernikahan juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesucian dan kedisiplinan dalam kehidupan beragama. Larangan ini bertujuan untuk melindungi individu dari kehancuran spiritual dan sosial, serta menjaga kehormatan diri. Jadi zina itu adalah pergaulan bebas yang di situ dilarang oleh agama, yang di dalamnya yaitu mengandung sesuatu yang berakibat, ya akibatnya itu tidak hanya untuk diri sendiri, namun untuk lingkungan sosial, ya, mendapat yang namanya gelar, ya, gelar yang buruk. Selanjutnya ya, akibat zina. Tolong dijelaskan dari Ca. Kerusakan moral, zina merusak moralitas individu yang terlibat, menjauhkan mereka dari nilai agama dan norma sosial yang berlaku, menyebabkan kecanduan pada perilaku buruk lainnya. Penyakit menular seksual, salah satu akibat langsung dari zina adalah penyebaran penyakit menular seksual yang dapat menular antara pasangan yang tidak setia. Hancurnya hubungan keluarga, zina dapat menyebabkan kehancuran dalam
Jadi akibat dari seseorang telah berzina itu merusak moral individu itu sendiri, ya. Kemudian orang yang sudah berzina itu memiliki sebuah kecanduan. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita jauhi, jangan sampai terjadi pada diri kita. Kemudian dari perbuatan zina itu menimbulkan yaitu penyakit menular seksual. Jadi akibatnya seseorang yang ketika sudah melakukan sebuah hubungan intim yang kemudian dia akan mengalami yaitu lesu, lemas dan sebagainya ketika tidak melakukan hal yang sama. Jadi tolong kita semua berusaha untuk menjauhi agar tidak ada sifat kecanduan penyakit tersebut, ya. Kemudian di lingkungan keluarga, seseorang yang telah melakukan perbuatan zina itu selanjutnya akan minus kepercayaan, rumah tangganya akan mudah retak, ya. Jadi lebih baik kita menjaga diri sampai dengan waktunya. Nanti kita akan menjadi orang yang terhormat, bagaikan raja dan yaitu di Pelami, ya. Selanjutnya kesimpulan dari Bapak yaitu kita semua di sini kita berusaha untuk menanamkan dalam diri kita ayat Al-Quran ini bukan sekedar hanya tulisan yang ada dalam kitab Al-Quran. Ayat Al-Quran ini adalah sebuah pedoman yang harus kita patuhi. Kemudian kita dengan tidak mendekati zina berarti kita telah menjaga kehormatan. Kita telah menjaga kesucian diri kita dan menjaga moral di lingkungan kehidupan sosial dan pribadi kita masing-masing. Di lingkungan masyarakat kita menjadi manusia yang dihormati, dihargai dan mendapatkan predikat baik, bukan predikat orang yang berperilaku buruk. Ya, anak-anak sekalian dari sini kalian semua sudah paham? Sudah. Terima kasih kalau sudah paham. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan ilmu yang senantiasa berguna untuk kita dan untuk lingkungan ini. Ya, Bapak akhiri, sebelum kita akhiri mari kita berdoa. Untuk doa penutup. Monggo, Mas Dimas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dengan kita belajar kita menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan anak-anak sekalian, kalian ketika pulang dari sekolah, pulanglah sampai di rumah tidak kemudian ada lika-liku yang membuat kalian itu terjerumus pada perilaku yang menyimpang. Terima kasih anak-anak sekalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi